Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita asbabun nuzul tematik. Sekarang tentang dosa tanggung sendiri. Kadangkala orang yang ikut-ikutan, ada orang suka ikut-ikutan hingga melakukan dosa, tapi dia bilang dosa itu tanggung jawab orang yang diikuti. Sementara ada pula orang yang sombong, seolah-olah dia bisa menanggung dosa orang lain. Nah, sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwa Walid bin Mughirah pernah berkata kepada penduduk Makkah. Walid Mughirah itu seorang tokoh kafir Quraisy. Ikutilah aku dan ingkarilah Muhammad. Aku yang akan menanggung dosa kalian. Kadang-kadang orang ada yang begitu ngomong, ayo ikut gua begini-begini. Gak mau, dosa itu, dosa lo yang nanggung. Tenang aja lo. itu sok namanya, mau nanggung dosa orang lain. Maka Allah menurunkan surat Al-Isra, surat 17 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dan ayat ini adalah: pertama, tanggung jawab atas apa yang dilakukan ada pada masing-masing orang. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seseorang tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kesalahannya kepada orang lain. Dan seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Udah ikut aja, dosa mah biar dia yang nanggung. Gak bisa begitu. Masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mirip-mirip kayak sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu, kalau imam salah, maka itu tanggung jawab imam. Kalau imam yang salah, tanggung jawab imam. Tapi kalau makmum yang salah, ya tanggung jawab dirinya sendiri. Kan ada orang
lagi sholat lupa, mestinya baca duduk antara dua sujud, dia baca duduk tahiyat. Itu mah urusan dia, tanggung jawab dia, itu bukan tanggung jawab imam. Tapi kalau kesalahan ada pada imam, tanggung jawab imam. Meskipun begitu, si makmum harus menegur imam. Yang paling dekat dengan imam nih, yang di belakang imam, itu dia menegur imam. Kalau imam salah, mestinya tahiyat pertama, ternyata dia langsung berdiri. Maka si makmum yang di paling belakang dengan imam ini, itu dia menegur, baca subhanallah, baca subhanallah. Ya perempuan gak usah nepuk tangan. Kenapa? Udah ada laki di sini depan. Kalau makmumnya perempuan semua, baru si perempuan yang nepuk tangan. Nepuk tangan juga bukan begini, tapi begini. Kan lagi sholat begini kan, jadi begini. Bukan tepuk tangan sorak-sorai. Kalau imam salah membaca dalam ayat, ya perbaiki oleh si makmum. Kalau si makmum nggak bisa juga memperbaiki karena dia juga nggak hafal, ya imam jangan memaksakan diri juga jadi bengong lama gitu. Ya sudah, ganti surat aja yang dia nggak lupa. Maka dalam konteks dosa itu jangan merasa dosa kita ditanggung. Misalnya anak, biar aja itu mah tanggung jawab bapak itu mah dosanya. Nggak bisa begitu. Kan dia udah dewasa, anak ini udah dewasa, dia sudah bisa belajar, dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Gak bisa anak gak benar terus biar aja dosa ditanggung sama bapak. Nah, bagaimana kalau bapak tidak mendidik anak sehingga anak itu berdosa, melakukan perbuatan dosa? Itu dosa bapaknya adalah dosa tidak mendidik. Dosa tidak mendidik. Sedangkan si anak berdosa, kan dia udah tahu itu gak boleh. Begitu juga pemimpin dengan yang dipimpin. Misalnya hari Jumat, bos ngajak rapat, meeting, udah 11:30, gak ada tanda-tanda mau berhenti. Padahal sudah harus ke masjid untuk sholat Jumat. Rapat terus saja ngomong. Ya kalau lambat sholat zuhur, lambat sholat asar karena rapat masih ditolerir. Tapi kalau Jumat kan gak bisa. Kenapa? Jumat kan mesti berjamaah. Bukan jamaah sekelompok orang yang tadi rapat, bukan. Jamaahnya di sini, ada khotib segala macam. Biar aja kita nggak Jumatan, tanggung jawab bos. Dosanya ditanggung sama bos, nggak bisa begitu. Ini kan ada yang begitu, sehingga datang Jumatan pada telat. Bahkan itu kelasnya kelas pengurus masjid di kantor itu. Pernah saya suatu ketika khutbah di sebuah kantor. Biasalah kalau orang terlambat itu udah biasa. Di mana-mana begitu, termasuk di sini. Disebut terlambat kalau khotib udah naik mimbar, dia masih wudhu, itu terlambat.
kalau udah dimulai dia baru jalan mengarah kemari, itu namanya terlambat. Nah, saya tuh kan kalau berkhutbah membahas misalnya 2 poin, 3 poin. Selesai sholat Jumat itu ke sekretariat. Di sekretariat disediakan makan. Waktu lagi makan-makan itulah ngobrol. Yang satu bilang, nanya sama kawannya, lu tadi datang Jumatan, Ustadz lagi ngebahas yang mana tuh? Oh, baru selesai poin yang pertama, masih penting. Gua poin ketiga katanya. Poin ketiga mau udah khutbah kedua itu saya. Gua poin ketiga gua baru nyampe. Ini kelasnya kelas pengurus terlambat. Bos ngajak rapat. Ya mestinya kalau udah setengah 12 nanya sama bosnya tuh, bos, ini rapat mau sampai kapan? Ya sampai selesai. Lah masih ada 2 agenda yang mau dibahas. Ini udah setengah 12. Kan kita mau Jumatan. Ya terus sampai selesai agenda ini. Nah, kalau begitu silakan bos terusin rapat. Saya permisi. Saya mau sholat Jumat. Ada yang berani begitu? Ya nggak mungkin lah kalau bos di sini mah udah setengah 12 hari Jumat mesti rapat aja. Ini di satu perusahaan yang pimpinan-pimpinannya non muslim. Kadang-kadang dia tidak toleran juga. Kan katanya toleransi. Kadang-kadang tidak toleran juga, nggak ada toleransi. Tengah 12 masih rapat. Baik. Dosa diistilahkan dengan wizar. Tadi tuh wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Dosa itu diistilahkan dengan wizar. Maknanya adalah berat. Arti wizar itu adalah berat. Karena memang dosa itu sesuatu yang berat untuk dipikul. Bahwa dosa itu berat. Kita kalau lihat berita itu ada seorang tokoh misalnya diwawancarai oleh wartawan. Itu banyak orang-orang yang di belakang si tokoh ini biar mukanya masuk ke TV. Kan begitu ya. Jadi bagaimana Pak? Begini. Si tokoh itu ngomong jawab, di belakangnya ada banyak orang pengen masuk TV. Ketika dia jadi tersangka, pengen masuk TV nggak? Ketika yang tadinya diri di belakang ini masuk jadi tersangka, pengen masuk TV nggak? Enggak. Ada wartawan juga mukanya dia tutup. Mestinya udah nggak pakai masker lagi gitu. Kalau dulu kan enak tuh di masa COVID jadi tersangka pakai masker. Kalau sekarang masker lagi dipakai. Biar supaya mukanya tidak masuk TV. Itu apa artinya? Berat. Membawa dosa itu berat. Anak berbuat dosa, bapak ibunya malu, sampai kemudian bapak ibunya marah sama tuh anak, sampai bapak ibunya ngomong apa? Kalimatnya bagaimana? Kamu ini gimana sih? Muka bapak mau taruh di mana? Ada nggak kalimat begitu? Muka bapak mau taruh di mana? Walau bagaimana bapak ini ketua RT, dipandang orang. Masa kamu melakukan perbuatan begitu? Jadi berat
anak yang berbuat salah, tapi bapak ibunya berat menanggung dosa itu anak, bebannya berat. Nah, itu begitu. Oleh karenanya, kata wizr untuk menyebut dosa bukan cuma di dalam ayat ini, tapi juga di dalam ayat lain. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu surat Al-An'am ayat 164. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dia dan tidaklah seseorang memikul dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Sehingga apa-apa yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya tersimpan di dalam data. Kalau bahasa sekarang begitu, tersimpan dalam data. Bahkan data sekarang ini yang di YouTube, yang di media sosial yang lain dan sebagainya itu ahli-ahlinya itu lagi berpikir, sebab tempat menyimpan data ini lama-lama nggak muat, nggak ketampung, sehingga lagi diteliti kemungkinan ada lagi tempat menyimpan data. Kalau sekarang data itu disimpan di mana ya? Yang di WA, yang di Twitter, yang di TikTok, itu kan ada tempat menyimpan data. Dikhawatirkan nanti jebol, sehingga lagi dipikirkan alternatif penyimpanan data. Orang sedunia ini semuanya pada pakai HP. Nah, sekarang data yang tersimpan itu di bumi. Bumi ini menyimpan data. Apa yang kita lakukan? Di mana melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Kapan melakukannya? Itu semua tersimpan di bumi. Bumi ini mendata, menyimpan data. Nanti pada hari kiamat dibuka semuanya, dikabarkan semuanya oleh bumi di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu nanti ada yauma idzin tuhaddisu akhbara. Pada hari ini itu dikabarkan oleh bumi itu. Kabar-kabar dari bumi itu apa saja? Manusia gak bisa mengelak. Makanya bumi ini menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Diisyaratkan kita ini kalau sudah sholat zuhur misalnya, kemudian mau sholat sunat ba'diyah zuhur, itu posisinya pindah. Kalau sholat zuhur di sebelah sini, sholat ba'diyah zuhur sebelah sini, sebelah situ. Sehingga bumi yang di sini itu sudah menjadi saksi bahwa kita sudah sholat zuhur. Bumi yang sebelah situ menjadi saksi bahwa dia sholat sunat ba'diyah zuhur. Kan cakep tuh kalau bumi bersaksinya kayak begitu. Oh iya, dulu dia ke Kalimantan, bumi saya Kalimantan, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ternyata
dia ke Kalimantan, dia ke Sulawesi, dia ke Sumatera, mau melakukan kemaksiatan. Kan kadang-kadang ada orang nggak mau melakukan kemaksiatan di kampung sendiri. Kenapa? Nanti ketahuan orang kemaksiatannya, pergi dia ke daerah yang jauh. Padahal kemanapun dia pergi, bumi itu menjadi saksi. Makanya kata Nabi, tahaffazu 'anil ard fa innaha ummukum. Hati-hatilah kamu terhadap bumi karena dia seperti ibu. Bumi itu seperti ibu. Maksudnya bagaimana? Bumi itu seperti ibu. Ibu itu tahu persis perkembangan anaknya, sehingga ibu suka bercerita tentang anaknya. Anaknya ada di situ, 5 orang, lagi ada tamu, ngobrol-ngobrol macam-macam. Si ibu bilang apa? Saya ini kan punya anak 5. Ini anak yang ini nih, yang paling susah banget diberanakinnya nih. Saya kan punya anak 5. Ini yang ini nih, yang lama banget bisa jalan. Udah 2 tahun baru bisa jalan. Yang susah banget bisa ngomong yang ini. Anaknya ngebantah, emak bisa aja. Lu mah kagak tahu. Emaknya cerita. Baik. Yang ketiga, sekecil apapun dosa, seorang muslim tidak boleh menganggap remeh, karena besar dan berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa jangan dianggap remeh, sekecil apapun itu. Cuma kan kita suka anggap remeh. Dosa kecil ini kan gitu. Orang yang ingin menjaga kebersihan jiwanya, dia tidak menganggap remeh dosa itu, sekecil apapun itu dosa. Apalagi dosanya besar, maka dia mohon ampun. Dulu Nabi bercerita tentang umat terdahulu dari Bani Israel. Sebut saja si A sama si B. Si A membeli tanah kepada si B, udah dibayar lunas, sehingga sekarang tanah itu menjadi milik si A. Karena sudah menjadi milik si A, tanah itu digarap, digalilah lubang-lubang. Ketika lagi digali lubang, ternyata ada kotak, semacam kotak. Ya, ada kotak. Ketika dibuka, ternyata isinya emas. Wah, ini jangan-jangan punya si B nih. Dia lupa kali dia nyimpan emas di dalam tanah ini. Maka si A datang ke rumah si B. B, saya kan udah beli tanah sama kamu. Iya. Ada apa lagi, kan udah selesai. Iya, kok udah selesai urusan jual belinya. Tapi ketika tanah itu saya lagi gali-gali, ternyata ada kotak ini, isinya emas. Punya kamu nih berarti. Makanya saya datang nih, mau mengembalikan. Kata si B apa? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya merasa tidak berhak lagi. Ya tapi kan saya nggak beli emas, saya beli tanah. Kalau sekalian beli emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Ya, tapi kan itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya sudah nggak berhak lagi. Yang ini nggak mau ambil, yang ini nggak mau mengakui lagi. Akhirnya dilaporkan kepada tokoh agama pada saat itu.
keluarnya begini, kata si tokoh agama itu. Kamu punya anak nggak? Punya. Saya punya anak laki. Udah nikah? Belum. Kamu? Punya saya anak perempuan. Udah nikah? Belum. Udah, kalau begitu jodohin aja anak kamu. Ini mas kawinnya. Itu betapa orang sangat jujur. Dia merasa berdosa mengambil apa yang bukan haknya. Kalau sekarang bagaimana? Begitu. Baik, saya persilahkan yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Asik nih, gak ada yang nanya. Baik, sedikit lagi kalau begitu untuk mengganti pertanyaan. Karena dosa itu jangan dianggap remeh, maka kalau kita punya dosa itu harus segera bertaubat. Segera bertaubat. Ada dosa yang memang bisa bersih lagi secara otomatis karena keutamaan dari suatu amal. Kalau kita pergi ke masjid, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan dari kaki itu insya Allah nanti gugur dengan langkah-langkah menuju masjid. Tapi jangan habis pulang dari masjid dosa lagi. Kan yang tadi udah dihapus, itu bukan begitu. Orang tidak boleh menganggap remeh dosa itu sekecil apapun tadi. Ketika kita berwudu, dosa-dosa kecil itu gugur juga dari tetesan-tetesan air wudu. Tangan berbuat dosa kecil ya, tangan dosa kecil. Terus berwudu, kan ada tuh tetesan air dari tangan. Nah, maka dosa itu gugur seiring dengan tetesan air itu. Wah, kalau begitu gua mau pakai air yang banyak. Enggak juga. Dimarahin sama pam itu. Pakai air banyak-banyak. Makanya Nabi mengajarkan, seandainya engkau berwudunya di sungai, tetap aja wudu mah 3 kali. Jangan karena wudu di sungai airnya jernih, gratis, udah berwudu 50 kali. Enggak juga, tetap 3 kali maksimal. Jadi itu dosa gugur dengan amal. Nanti ada dosa gugur dengan taubat kepada Allah karena kita melanggar ketentuan Allah. Tapi dosa juga bisa gugur dengan minta maaf kepada orang yang terkait dengan dosa itu. Minta maaf sama dia dan dia mau memaafkan. Nah, kalau dia nggak memaafkan bagaimana? Ya nggak gugur juga itu dosa. Makanya jangan sembarangan berbuat dosa kepada orang lain. Kenapa? Susah. Dapat ampunannya susah. Apalagi orangnya udah mati. Orangnya udah mati. Suami membunuh istri hanya karena persoalan sepele. Ada pesan di WA dari seorang laki-laki, bahasanya bahasa mesra, langsung cemburu. Si suami langsung membunuh istri. Caranya dibakar. Emang dijual bensin. Baru seminggu yang lalu ya, di Jakarta Selatan kejadiannya. Emang jualan bensin, langsung disiram istrinya dengan bensin. Gak tahu pakai pertamax atau pakai pertalite.
dosa sama orang. Karena orangnya udah mati, udah susah kita minta maaf. Atau orangnya belum mati, tapi pindah entah kemana. Berbuat dosa sama orang yang punya kontrak, kontrak setahun habis, gak diperpanjang, pindah entah kemana. Ya Allah, dosa saya sama dia belum saya minta maaf, kemana tuh orang? Baik, ya mudah-mudahan sih kita husnuzon, dia udah maafin saya kan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.